Oke, good morning. Welcome to General English class. Selamat datang di kelas Bahasa Inggris Umum ya. Ini adalah mata kuliah wajib. Jadi semua jurusan mendapatkan mata kuliah ini. Ini pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang numbers atau angka ya. Jadi eh, sebenarnya tidak terlalu berbeda penyebutan atau penggunaan angka, baik itu ketika dibaca ataupun ketika dituliskan ya, antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Berbeda dengan misalkan bahasa Perancis, karena bahasa Perancis itu kalau teman-teman ada yang dapat bahasa asing bahasa Perancis ketika di SMA pasti mungkin sudah tahu ya, kalau bahasa Perancis itu kan ketika puluhan ratusan gitu ya, itu ada format eh, pengangkaannya, itu ada yang ditambahkan gitu, ada yang dijumlahkan. Jadi dikalikan lalu dijumlahkan, tidak seperti bahasa Indonesia yang hanya kita menambahkan puluhan gitu ya, ratusan, ribuan. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit. Nanti yang cukup lumayan tricky adalah ketika menuliskan gitu ya, ketika penulisan. Untuk pembacaan biasanya tidak terlalu sulit, atau ketika menerjemahkan gitu ya, biasanya tidak terlalu ada perbedaan ketika menuliskan angka atau mengucapkan angka bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang tipe ya, jenis angka. Jadi ada dua jenis angka, yaitu cardinal dan ordinal ya. Jadi cardinal itu adalah angka dalam bahasa Indonesia, ada yang tahu tidak? Jadi dalam cardinal numbers itu angka 1 sampai sampai sekian gitu ya. Jadi 1, 2, 3 bla 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 sampai ratusan ribuan. Jadi angka yang digunakan untuk menyebutkan jumlah gitu ya, itu adalah disebut cardinal numbers. Sedangkan ordinal numbers adalah angka yang menyebutkan urutan. Jadi kalau 1 itu berarti pertama, lalu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi ingat-ingat ada dua jenis kata ya, cardinal. Cardinal itu 1, 2, 3, 4 sampai jutaan, miliaran gitu ya. Lalu ada ordinal number. Ordinal number ini adalah pertama, kedua, ketiga, ke 100, ke 1000, ke sejuta gitu ya. Jadi ada tingkatan di situ, ada urutan. Nah, contohnya gitu ya, kalau cardinal numbers itu adalah menyebutkan jumlah tadi ya. Ini kita lihat contoh yang A. There are 45 people in the room. Ada 45 orang di dalam ruangan. 45 orang berarti jumlah, karena dia menyebutkan jumlah ya, jumlah orang. Jumlah orangnya ada 45. Jadi dia tidak menyebutkan urutan. Hanya fokus ke jumlahnya saja gitu ya. Kita lihat ke contoh kedua. She is the 19th Indonesian student to win the award since 1980. Dia adalah pelajar Indonesia ke-19 yang memenangkan penghargaan sejak tahun 1980. Jadi ada ke-19. Nah, ini nanti cara penulisannya juga berbeda ya. Tadi kalau menyebutkan jumlah, kalau satuan gitu ya, 1 sampai 9, 0 sampai 9 yang langsung kita tuliskan saja gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. 10, 10. Nanti kalau 11 ya 11, 12, 12, 13, 13. Lalu berikutnya ditambahkan ketika belasan gitu ya, ditambahkan tin belakangnya seperti 16, 16, 17, 18 gitu ya. Jadi ditambahkan tin. Nanti kalau puluhan, dari 2 menjadi 12 itu 12, 20 menjadi 20. Nanti tiga ya, angkat 3 itu 3, nanti 13, 13, lalu menjadi 30, 30. Lalu juga sama, 14 itu 14, menjadi 40 gitu ya. Jadi ketika belasan ditambahkan tin, ketika puluhan ditambahkan t gitu ya. 20, 30, 40, 50, 60, kalian pasti sudah bisa lah, sudah paham.
Nah, yang cukup sulit adalah ketika angka yang menunjukkan urutan. Jadi tadi urutan pertama itu first ya, kedua itu second, ketiga itu third, keempat itu fourth. Jadi ada yang ditambahkan di belakangnya gitu ya. Jadi yang pertama itu first, kedua itu second. Nah, ketika ditulis itu nanti kalau first berarti menjadi satu, atasnya ada ST di atasnya. Kalau dua, berarti ada dua, angka dua, dan ND di atasnya. Gitu ya. Saya beri contoh. First itu nanti seperti ini. First. Second, seperti ini. Third. Fourth. Dan seterusnya ya. Nah, yang seterusnya ini yang belakangnya berbeda itu hanya 1 sampai 3. Untuk keempat sampai 10 sampai bahkan 11 sampai 20 itu sama ya. Jadi hanya ditambahkan TH di belakangnya. Jadi kelima berarti fifth. 6 berarti sixth. Jadi ada TH, jadi sixth. Ada yang digigit, lidahnya digigit ketika dibaca ya. Jadi seventh, eighth, ninth, benar, ninth, tenth. Sedangkan ini adalah ordinal number ya, angka yang ada urutannya. Sedangkan kalau cardinal number hanya menunjukkan jumlah, itu kita tulis seperti biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi karena ini menunjukkan jumlah, berarti kita harus menyesuaikan kata benda yang mengikutinya gitu ya, karena seperti kita pelajari kemarin, kata benda dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan kata benda dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris nanti ada perubahan, yaitu kata benda tersebut harus ditambahkan akhiran s atau es gitu ya. Jadi nanti contohnya di kalimat pertama ini ya, there are 45 people in the room. Ada 45 orang di dalam ruangan. Nah, orang ini gitu ya, orang-orang artinya jumlahnya banyak kan. Dan berarti people ini sudah dalam bentuk jamak gitu ya, karena jumlahnya lebih dari satu. Kalau ada yang tahu bentuk singular atau bentuk tunggalnya dari orang itu apa? Kalau jamaknya kan people, orangnya adalah tunggalnya adalah person, betul. Nah, kita lihat contoh yang kedua. She is the 19th Indonesian student to win the award since 1980. Ini juga tahun ini tentu saja tahun itu selalu ditulis dalam bentuk angka ya, jadi tidak dituliskan dalam bentuk huruf. 1980 tidak dituliskan dalam bentuk misalkan 1980. Jadi tidak ditulis seperti ini ya. Tidak ditulis seperti ini, tetapi ditulis dalam bentuk angka ya, langsung kalau tahun. Kalau bentuk jumlah ini juga sebenarnya ada aturannya gitu ya, tetapi masih boleh dua-duanya. Kalau lebih dari satunya itu biasanya kalau sudah di atas 10 artinya belasan gitu ya, biasanya langsung ditulis angka. Jadi ini 45 boleh langsung ditulis angka 45 seperti ini ya. Tapi kalau biasanya di bawah 10 itu ditulis one itu ya ONE gitu ya. Saya tulis seperti ini. Lalu kita lihat contoh berikutnya. Around 200 people were injured in the train accident yesterday. Around ini artinya sekitar gitu ya. Jadi dia mengira-ngira. Ini seperti misalkan dalam berita gitu ya, atau memberikan informasi sekitar 200 orang
cedera gitu ya atau luka-luka dalam kecelakaan kereta api kemarin. Jadi ada orang korban dari kecelakaan kereta ini ada sekitar 200 orang gitu ya, 200. Ini bisa kita tulis huruf seperti ini 200 atau bisa juga dengan angka seperti ini. Nah, karena ini berbeda dengan 19 ya, 19 kalau dituliskan dalam angka gitu ya, berarti 19 harus diberi apa? Karena dia menunjukkan dia adalah angka ordinal, artinya angka urutan yang menunjukkan urutan. 19 ini harus diberi apa agar menunjukkan dia urutan? Harus diberikan apa agar menunjukkan kalau angka ini adalah angka urutan? Harus diberi apa? Ini loh kan di bawah ini ada nih. Ini adalah ketika menuliskan angka ordinal, angka urutan itu harus angka urutan itu artinya adalah misalkan juara pertama, juara kedua, atau misalkan ketika lomba lari dia sampai di titik finish itu pertama atau kedua itu artinya urutan. Atau anak pertama, anak kedua, anak terakhir gitu ya. Kalau 19 diberi apa berarti? Kalau angka 1 sampai 3 itu selalu yang berbeda itu hanya 1 sampai 3. Artinya kalau 21 berarti menjadi 21st. Berarti 21 diberi ST. Kalau 22 berarti 22 second. 22 ND. Kalau 33 berarti 33rd. 33 urutan ke 33. Nah, selain 1 2 3 selanjutnya itu diberi TH. Karena ini 19 berarti 19 diberi TH. benar 19. Ini kan sudah ada nih 19. Oke, berikutnya tadi contoh 3 sudah kita bahas, ada 200 orang, berarti karena jumlahnya lebih dari 1, orangnya harus ditulis dalam bentuk jamak. Tadi singularnya orang itu people, sedangkan bentuk jamaknya adalah, person. Benar, person. Bentuk jamaknya adalah people. Kita lihat contoh berikutnya. The young lady over there is his third wife. Perempuan muda di sana, over there itu sebelah sana gitu ya, adalah istri ketiganya. His di sini berarti nya atau dia di sini adalah seorang Laki-laki. benar laki-laki. Berarti istri ketiga gitu ya, udah banyak banget istrinya nih. Berarti kalau third wife, bagaimana kalau mau dituliskan dalam bentuk angka? 3. Angka 3. 3 RD. Benar, 3 diberikan RD. Kita lihat contoh yang terakhir. The library is on the 4th floor of the building. Perpustakaan terletak di lantai keempat dari bangunan itu. Atau lantai keempat di bangunan. Berarti fourth itu kalau dituliskan dalam angka seperti apa? 4 TH. 4 TH. Benar. Nah, menuliskan ST, ND,
RD, TH-nya ini harus selalu kecil. Jadi seperti ketika menulis pangkat gitu ya. Jadi ada agak menjorok setengah ke atas. Setengah ukurannya dan dia ada di atas gitu ya. Nah, tadi gitu ya. Ada aturan lain juga ya ketika akan menggunakan angka, artinya kaitannya dengan sudah pasti atau belum angkanya gitu ya. Jadi kalau suatu angka, jadi artinya adalah angka kardinal, angka yang menunjukkan jumlah, nah jumlahnya ini sudah pasti atau belum gitu ya, itu bisa dibedakan dengan diberi akhiran S di belakangnya. Jadi kalau angkanya sudah pasti, itu tidak diberikan S, walaupun angka ininya ya, penulisan puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliarannya itu tidak diberikan S. Artinya adalah hundreds, itu bukan hundreds, hundred saja kalau angkanya sudah pasti, walaupun itu banyak gitu ya. Lalu million itu million saja. Nah, kalau tidak pasti baru diberikan S. Contohnya ya, ini yang pertama, 300 children were born in the city every day. Are. Jadi nanti perbedaan antara ada perbedaan antara are born dengan were born. Kalau were born itu artinya sudah dilahirkan gitu ya. Misalkan Jennifer was born in 1999 atau 2001 gitu ya. Artinya Jennifer dilahirkan pada tahun 2001 misalkan. Berarti Jennifer was born. Jadi ketika kita menyebutkan tahun lahir kita selalu diberikan were atau was ya. Tetapi kalau kenapa di sini menggunakan are gitu ya, walau ketika kita menyebutkan tahun lahir, walaupun konteks atau ketika kita berbicara itu adalah sekarang gitu ya, tetapi kita dilahirkan kan pada tahun itu, sehingga yang digunakan adalah was atau were. Nah, kenapa ini menggunakan are? Karena ini adalah data gitu ya, jadi berupa fakta, tidak merujuk kepada tahun tertentu atau orang tertentu gitu ya. Ini artinya 300 children are born in the city every day. 300 anak dilahirkan di kota ini setiap tahun. Setiap harinya. Berarti setiap hari itu lahir 300 anak gitu ya. Nah, 300 anak ini kan 300 anak lahir ini kan setiap hari gitu. Jadi dia berulang-ulang. Jadi tidak, kecuali mungkin in the city kalau misalkan disebutkan tahun 2002, berarti 300 children were born in the city in 2002. Berarti lahirnya adalah pada tahun 2002. Tetapi karena ini merupakan data yang fakta gitu ya, masih berlaku sampai sekarang, dan kita bicara dalam konteks present tense, berarti yang digunakan adalah are. Tetapi kalau kita mau menyebutkan tanggal lahir kita, tanggal lahir orang tua, tanggal lahir teman gitu ya, karena dia ini lahirnya pada tahun lahirnya gitu ya, jadi yang digunakan adalah was dan were. Bisa dimengerti penggunaan was born dan were born untuk menunjukkan tahun lahir? Yes, sure. Jadi jangan misalkan jangan bilang I am born in 2003. Saya lahir pada tahun 2003. Tidak bisa seperti itu tuh. Harus I was born in 2003. Gitu ya, karena 2003-nya kan sudah lampau. Lalu contoh berikutnya kita lihat, more than 4,000 people attended the ceremony. Lebih dari 4.000 orang menghadiri upacara itu gitu ya. Jadi kemarin kita sudah sedikit bahas, ada artikel ya. Artikel ini yang menunjukkan jumlah seperti A atau N, dan artikel yang menunjukkan sudah diketahui atau belum gitu ya, artinya the.
Berarti kalau kita menggunakan the city, kita sudah tahu kota apa yang sedang dibicarakan. Begitu juga dengan di ceremony, artinya kita sudah tahu berita upacara apa yang sedang dibicarakan gitu ya. Jadi lebih dari 4.000 orang menghadiri upacara itu atau upacara tersebut. Ya, upacaranya apa? Ini sudah diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan ini. Nah, walaupun ini angkanya mengira-ngira gitu ya, lebih dari 4.000 orang, tetapi lebih dari 4.000-nya ini sudah pasti gitu. Jadi walaupun tidak tahu jumlah lebih dari 4.000-nya ini berapa gitu ya, bisa saja lebih dari 1 orang atau 2 orang gitu ya. Tetapi lebih dari 4.000-nya ini sudah pasti. Walaupun lebihnya itu berapa tidak bisa dipastikan gitu ya, sehingga thousand-nya ini tidak ditambahkan S. Ya, jadi langsung saja more than 4,000 people attended the ceremony. Nah, ini berbeda dengan kalau kita tidak tahu jumlah pastinya nih. Jadi hanya mengira-ngira saja. Dan ini biasanya ketika mengira-ngira ini tidak ditambahkan angkanya. Jadi hanya ratusan, ribuan, jutaan, miliarannya saja. Kalau tadi kan kita sebutkan ya 300 children, 300 anak gitu. Walaupun mungkin nanti anak-anaknya bisa lebih dari 300 atau kurang dari 300, tetapi pasti gitu ya 300 anak. Berbeda begitu juga dengan 4,000 itu tadi. 4,000-nya sudah fix gitu ya, diketahui secara pasti, walaupun lebih dari 4.000-nya ini lebih berapa itu tidak diketahui. Nah, ini berbeda dengan ketika kita mengira-ngira saja, jadi tidak tahu ratusnya ini berapa ratus gitu ya, atau ribunya ini berapa ribu. Contohnya, nah ini kalau kita tidak tahu harus ditambahkan S di belakang ribuan atau ratusannya gitu ya. Contohnya, there are hundreds of motorcycle in the parking lot. Ada ratusan sepeda motor di tempat parkir. Jadi ratusannya ini tidak tahu nih berapa ratus, 200 atau 300 gitu ya. Begitu juga dengan thousands of people gathered to protest rising prices. Ribuan orang berkumpul untuk memprotes kenaikan harga. Jadi ribuannya ini tidak diketahui berapa ribu, apakah 10.000, 20.000 orang gitu tidak diketahui, sehingga di belakang ratusan dan ribuan ini ditambahkan S gitu ya. Sampai sini apakah bisa dimengerti? Yes, sir. Oke, thank you. Oke, begitu. Kalau begitu kita masuk ke penggunaan angka berikutnya gitu ya. Nah, angka ini biasanya karena bahasa Inggris itu ada tensisnya gitu ya, artinya waktu di mana kalimat ini digunakan, artinya jadi ketika mengucapkan kalimat itu kan ada waktunya, apakah kalimat itu waktu sekarang, masa lampau, atau yang akan masa depan, masa yang akan datang gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu kan ada aturannya, ada present, past, dan future tense. Nah, biasanya itu mengakibatkan bahasa Inggris itu ada, kalau bahasa Indonesia kan hanya perlu ditambahkan, misalkan kita lihat contohnya ya, the castle was built 100 years ago. Istana itu, nah karena the castle ini berarti castle-nya ini sudah diketahui ya. Ini T-nya tidak dibaca castle. The castle was built 100 years ago. Istana itu dibangun 100 tahun yang lalu. Sehingga yang lalunya di sini gitu ya. Nah, kalau ditambahkan years ago, berbeda dengan kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia hanya ditambahkan yang lalu gitu ya, 100 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris ini years ago. Nah, ininya pun nanti penulisan gitu ya, ini ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Nah, ini 100 tahunnya ini normalnya biasanya dituliskan dalam bentuk angka, tetapi bisa juga dituliskan dalam bentuk huruf ya. Jadi 100 years. Jadi bisa juga 100. Jadi ketika 1 gitu ya, mau 1 juta, a million. A million itu kalau 1 juta bisa 1 million atau a million. Nah, tapi biasanya
ketika menyebutkan angka gitu ya, ada kata keterangannya. Contohnya, Friska is a 18-year-old girl. Friska adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Seorang gadis. Nah, berarti angka di sini digunakan sebagai adjektif. Ya, dua-duanya adjektif sih. Tetapi kita lihat contoh kedua dulu ya, kita bandingkan nanti. Friska is 18 years old. Friska berusia 18 tahun. Ini kalimat yang kedua ya. Kalimat yang pertama, Friska is an 18. Ini an ya, sorry. Friska is an 18-year-old girl. Friska adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Bisa dibedakan ya, kalau yang pertama ini seorang gadis berusia, kalau yang kedua Friska berusia 18 tahun. Nah, kalau yang pertama angkanya ini ya 18-nya ini digunakan sebagai atau digunakan dalam noun phrase, artinya kata benda. Frase kata benda gitu ya. Jadi dia untuk menambahkan atau melengkapi, menjelaskan bagi kata girl ini gitu ya. Jadi Friska adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Jadi 18 atau angka di sini berfungsi sebagai keterangan bagi kata girl. Sedangkan di kalimat kedua, Friska is 18 years old. Friska berusia 18 tahun. 18 years old ini berfungsi sebagai kalimat ini gitu ya. Di dalam kalimat ini 18 years old-nya ini adalah sebuah adjektif, bukan kata sifat gitu ya, bukan kata. Connection was interrupted. Okay, we can restart. Nah, berikutnya Friska is 18 years old girl. Itu di situ 18 tahunnya ini merupakan kata sifat ya, bukan kata keterangan bagi kata benda. Kata bendanya apa? Kalau di atas itu ya gadis itu tadi ya. Nah, kalau digunakan hanya untuk kata benda, kata sifat yang bukan merupakan keterangan dari kata benda gitu ya, artinya setelah years old ini tidak ada kata benda. Jadi misalkan bukan boy atau bukan kata benda lainnya, itu harus ditambahkan s. Ketika dia menjadi kata keterangan yang menjelaskan sebuah kata benda, itu tidak diberikan s. Di sini contohnya, Friska is 18 years old. Friska berusia 18 tahun, years old. 18 tahunnya diberi years ya. Sedangkan ketika dia menjelaskan sebuah kata benda, artinya adalah merupakan bagian keterangan dalam sebuah noun phrase, dia tidak ditambahkan s karena diikuti kata girl itu tadi. Jadi contohnya misalkan Tamrin is a 17-year-old boy. Tamrin merupakan seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. Sedangkan kalau tidak diberikan kata laki-laki ya, berarti menjadi Tamrin berusia 18 tahun. Tamrin is 17 years old. Tamrin berusia 17 tahun. Pokoknya ketika ada kata benda yang di akhir gitu ya, mengakhiri years old ini berarti harus tidak ditambahkan s. Selain itu ya, Selain itu, biasanya dalam sebuah frase yang menggunakan angka gitu ya, atau beberapa adjektif yang digabungkan, itu biasanya digunakan hyphen. Hyphen ini adalah kata penggabung gitu ya. Contohnya tadi 18 years old, 18-year-old girl. Nah, 18-year-old-nya itu diberikan tanda penghubung ya. Hyphen, bahasa Inggrisnya adalah hyphen yang ini. Yang saya beri warna kuning.
Sampai sini apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti atau tidak? Halo, apakah saya sendirian di kelas ini? Halo. I'm so sorry the connection was cut again. Okay, let's continue the materials ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu tadi ya, ada ketika angka itu, terutama ketika mengatakan huruf, usia gitu ya, jadi years old, bukan hanya usia orang, tapi juga misalkan bangunan gitu ya, candi dan lain-lain itu biasanya years old-nya itu ya kita perhatikan apakah ada kata benda yang mengikuti angka tersebut atau tidak. Kalau diikuti oleh kata benda, noun ya, berarti years-nya tidak diberikan S. Kalau eh, tidak ada kata benda yang mengikuti, itu langsung diberikan S gitu ya. Lalu juga dalam penggunaan penulisan gitu ya, terutama pembacaan angka dalam bahasa Inggris itu juga ada digunakan N gitu ya ketika membacakan ratusan, ribuan, jutaan gitu ya. Contohnya the club has 120 members. Nah, ini gitu ya bisa ditambahkan n. The club has 120 members, artinya adalah 120. Nah, antara 100 dan 20 ini bisa ditambahkan N ya. Dan artinya jadi the club has 120 members. Nah, ini bisa digunakan atau bisa tidak. Jadi dua-duanya benar gitu ya. Tetapi biasanya kalau agar lebih jelas gitu ya ketika menggunakan atau menyebutkan angka biasanya sih digunakan N ya, atau misalkan contoh lainnya there are 2,500 books in the library, jadi ada 2.500 buku di perpustakaan. Nah, ini bisa ditambahkan N di sini. Oops. Sampai sini bisa dimengerti tidak? I'm so sorry the connection was interrupted again and again. I'm so sorry for the inconvenience. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, koneksinya terputus terus. Oke, saya lanjutkan ke materi yang tadi. Jadi ketika menyebutkan angka ratusan, ribuan itu bisa diselipkan dan gitu ya. Jadi misalkan klub ini memiliki 120 anggota. The club has 120 members. 120, berarti 120 gitu ya. Nah, antara 100 dan puluhan itu, antara ratusan dan puluhan ditambahkan N. Bisa ditambahkan N. Lalu berikutnya penulisan angka yang diikuti oleh benda gitu ya. Tadi seperti years old gitu ya, atau kata benda langsung, itu juga diberikan kata sambung, tanda penghubung. Contohnya,
25 ya menjadi 20 diberi huruf sambung ya 5. Terutama ketika langsung diikuti oleh kata benda. Contohnya there are 32 students in the classroom. Ada 25 siswa di dalam kelas. Atau 21 of the students live in the boarding house. 21 dari siswa-siswa tersebut, siswa-siswa itu gitu ya, tinggal di asrama. Jadi boarding house ini asrama gitu ya. Nah, ketika menyebutkan puluhan dan satuan, angka satuannya itu bisa ditambahkan garis miring gitu ya ketika dituliskan dalam bentuk huruf. Ini juga sama berlaku untuk ordinal number. Jadi bukan hanya angka yang menunjukkan jumlah, tetapi juga angka yang menunjukkan posisi gitu ya atau urutan. Contohnya 37 ke 37 gitu ya, itu bisa juga dari 30 garis miring 7. Jadi diberikan garis miring. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Terkait cardinal, ordinal number, lalu juga penggunaan S dan tanda hubung. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo, apakah ada yang mau ditanyakan terkait angka jumlah, angka urutan? I want to Penulisan. ask, sir. Kenapa? I want to ask. Ya, sure. Gini. Angka yang kayak single, double, triple itu kan ada lanjutannya, sir. Itu setelahnya itu apa, sir? Biasanya langsung tidak. Biasanya hanya sampai biasanya quadruple gitu ya. Tetapi biasanya hanya sampai 3 sih. Wajarnya biasanya keempat, misalkan kali gitu ya. Misalkan kalau tadi ada single, double, triple, nanti ada quadruple. Quadruple itu berapa? Saya lupa. Quadruple itu keempat ya. 4 kali lipat. Atau misalkan sekali, 2 kali seperti once, twice. Ya, quadruple itu 4 kali 4. Itu biasanya hanya sampai ke situ saja sih, sampai 4. Kalau kali, misalkan once, sekali itu once, 2 kali twice, 3 kali thrice. Nah, biasanya kesananya itu menggunakan misalkan 4 times. I have come to campus 4 times. Saya sudah datang ke kampus 4 kali gitu ya. Jadi biasanya tidak, kalau banyak sampai beruntut-runtut itu tidak gitu ya. Jadi hanya 1, 2, 3 kali saja biasanya yang digunakan. Jadi once, twice, thrice, single, double, triple, quadruple biasanya sudah. Jadi kesananya bisa simple saja menggunakan time. Jadi 4 times, 2 times, 3 times, seperti itu. Apakah sudah bisa dimengerti, Tian? Understood. Thank you, sir. Thank you. Oke, kita lanjutkan ke bilangan desimal ya, atau decimal number. Nah, cara membaca dan menuliskan angka desimal ini juga berbeda ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu menggunakan koma, artinya 0,1 gitu ya. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris ketika dituliskan komanya itu diganti menjadi titik. Ini berbeda dibalik ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan 1200 itu ketika dituliskan dalam bentuk angka 1.200 gitu ya, 1200. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Yang ribuan itu gitu ya, artinya 3 angka dipisahkan dengan angka koma. Berarti kalau
1020 artinya 1200 ya. 1020 itu ketika dituliskan dalam angka, dalam bahasa Inggris itu berarti ditulis 1,200. Jadi ditukar ketika menuliskan desimal dengan menuliskan 3 digit itu tadi ya. Jadi contohnya misalkan 0,1 ditulisnya itu 0,1, dibacanya 0,1, berarti desimal gitu ya atau koma dalam bahasa Indonesia itu dibacanya adalah poin 0,1. Kita lihat contoh berikutnya 5,6 ditulisnya 5,6 ya dalam bahasa Inggris dan dibaca 5,6. Kita lihat contoh berikutnya 2,159. Sorry, 2,159. Jadi setelah koma, angka setelah koma itu tidak dibaca ratusan ribuan. Jadi langsung dibaca angkanya saja seperti tidak dibaca puluhan atau ratusan ribuannya. Berarti 2,159. Nah, dalam bahasa Inggris ditulisnya itu 2,159. Berarti kalau dalam bahasa Inggris 2,159 ini bukan 2.159, tetapi 2,159 atau dibaca dalam bahasa Inggrisnya itu 2.159. 2.159. Jadi 159-nya itu tidak ditulis atau tidak dibaca 159, tetapi 159 kalau setelah koma. Itu sama ya aturan dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Inggris 1 juta itu ditulisnya adalah 1,000,000,000. Jadi 3 angka itu dipisahkan dengan koma. Ini berbeda dibalik dengan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ya. Sampai sini bisa dimengerti penulisan dan penyebutan angka desimal. Bisa dimengerti? Yes, sir. Oke, good. Yes, sure. Berikutnya adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu adalah 1 per gitu ya, 1 per berapa atau setengah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan 1/2, 1/4 gitu ya, 1/4 gitu ya, atau jadi angka yang di sebelah jadi kalau per itu kan kalau dalam penulisan kalau di kertas gitu ya, artinya kalau selain di seperti ini kan, penulisan per itu ini gitu kan. 1/5 gitu ya, atau bisa juga dengan menggunakan garis miring. Jadi ini setengah gitu ya, 1/2 atau setengah dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya half. Dibacanya itu 1/2. Jadi yang di sebelah kiri atau di sebelah atas gitu ya, sebelah kiri atau di sebelah atas itu dibaca seperti bilangan kardinal atau bilangan yang menyebutkan jumlah gitu ya, artinya 1/2 gitu kan dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Inggrisnya 1/2. Jadi 2 ini tidak dibaca bukan tidak dibaca 1/2 gitu ya, tetapi 1/2. Nah, itu hanya untuk half saja, setengah yang di bawahnya itu 2 gitu ya, yang dibaca seperti ini. Tetapi kalau angka yang ada di bawah atau di sebelah kanan garis miring itu lebih dari 2 gitu ya, 3, 4, 5. Nah, ini mengikuti angka ordinal. Artinya 2/3 itu dibacanya 2/3.
2/3. Nah, ini juga kita harus menambahkan S karena 2/3 artinya adalah ada 2 bagian dari 3 bagian gitu ya. Artinya misalkan satu bolpen gitu ya dipotong 3 berarti 2/3 itu kan ada 2 bagian, 1, 2 gitu ya. Sehingga harus ditambahkan S. Ini berbeda dengan 1/3. 1/3 itu dibacanya 1/3. 1/3. Tidak diberikan S karena hanya satu bagian dari 3 potongan misalkan gitu ya. Begitu juga dengan 1/4. 1/4. Jadi empatnya, satunya seperti angka kardinal gitu ya, dibaca 1 atau 1. Tetapi perempatnya dalam bahasa Inggris itu digunakan huruf ordinal, artinya 1/4 atau 1/4. 1/4. Jadi fourth-nya atau empatnya diberikan TH seperti urutan keempat gitu ya. Berarti kalau 1/4 artinya adalah 1/4. Ini juga sama nantinya sampai ke 100, contohnya misalkan 2/100 gitu ya. 2/100 atau kalau 2 ini nanti bisa dikecilin ya 1/50. 1/20. Misalkan 1/100. Dan misalkan 3. 3/100 berarti 3/100. Berarti ada 3 bagian dari 100 potongan gitu ya, sehingga 100 diberikan TS. Nah, ini pengecualiannya hanya angka 2 saja ya. Tadi kalau angka 2 berarti per 2 gitu ya, itu dibacanya half. Tetapi biasanya kan jadi ketika menyebutkan angka, terutama yang per-peran seperti ini gitu ya, digunakan juga ilmu matematikanya. Jadi kalau ilmu matematika itu kan desimal, tadi contohnya desimal itu maksimal 3 angka gitu ya. Kalau 4 dan 4 angka seterusnya artinya ada 4 angka di belakang koma itu kan nanti dibulatkan menjadi 3 angka saja gitu ya. Ini sama juga dengan misalkan tadi ya 2/10, 2/100 itu kan sebenarnya nanti bisa dikecilkan kan. 2/100 itu kan bisa menjadi berapa? Ada yang tahu? 1/50. 1/50 atau dibaca dalam bahasa Inggris 100. 1/50. Kan kalau ini di angkanya dikecilkan berarti kalau sama dua-duanya bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 100 dibagi 2 50. Berarti kalau dalam hurufnya penulisan hurufnya adalah 50. 50. Pakai S atau tidak? Tidak. Tidak, karena hanya ada satu bagian dari 50 potongan ya, jadi tidak pakai S. Nanti kalau misalkan 2/50 baru bisa diganti S. Harus ditambahkan S. Jadi pengecualiannya itu hanya half saja. Jadi kalau 1/2 tidak dibaca 1 second, itu tidak dibaca seperti itu. Tetapi 1.5 gitu ya, atau 1.5 hour, 1,5 jam. 1.5 hour itu sama berarti 1,5 jam gitu ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? I want to ask. Sure. Itu untuk soal tadi kata bilangan desimal. Ya, Kalau misalnya 2 angka di depan koma itu cara bacanya gimana? tetap dibaca puluhan, di depan koma itu tetap dibaca puluhan, ratusan, ribuannya. Jadi misalkan 230,67. Dalam bahasa Inggris berarti pakai titik ya. Berarti
200, sorry, 200, benar, 230.67. Jadi seperti ini, 230.67. 230,67. Yang di depan koma itu selalu dibaca. Ribuannya, ratusannya, puluhannya itu selalu dibaca. Yang tidak dibaca adalah yang setelah koma. Apakah jelas, Jennifer? Yes, sir. Thank you. Okay. Are there any other question? Any other question? I have. Sure, Tian? Dalam bilangan desimal itu selalu dipisah dengan poin atau titik atau bisa digantikan dengan koma. Tidak. Kalau dalam bahasa Inggris, koma itu artinya memisahkan antara ratusan dengan ratusan ribu. Berarti kalau 1,0000000 adalah 1 million. 1 juta. Ini adalah 1 million. Nanti kalau ada 3 angka lagi artinya 1 miliar. Berarti 1 miliar itu nolnya 9. Sorry. Ada 9 berarti 1 billion. Tidak bisa ditukar-tukar. Jadi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu yang ditukar ya. Jadi kalau koma dalam bahasa Inggris itu koma untuk menunjukkan ratusan ribuan dan lain-lain. Sedangkan dalam bahasa Indonesia koma itu untuk menunjukkan desimal. Kalau dalam bahasa Inggris desimal itu menggunakan titik untuk memisahkan ribuan, ratusan ribu, jutaan itu menggunakan koma. Bisa dimengerti, Tian dan yang lain? Very well, thank you, sir. Okay. Are there any more questions? I have. Sure. Jennifer lagi, silahkan. Untuk bilangan pecahannya itu, sure, misalnya kalau 25/5, apakah itu angka 25-nya itu kita baca misalnya 25 gitu? 25/5. Nah, biasanya berarti kita tuliskan ya. 25/5. Nah, ini yang makanya kita harus menggunakan logika matematika kita. Dua-duanya bisa dibagi angka 5. Berarti ya 25 dibagi 5 ya 5 ya. Tapi kalau dalam misalnya hitungan gitu ya, berarti artinya bukan per, misalkan divided dibagi 5 seperti ini. Jadi ini biasanya hitungan. Jadi kalau kali itu multiple, kalau ditambah itu plus, kalau dikurang itu minus. Tapi misalkan kalau jadi misalkan 1 plus 1 sama dengan itu equals 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 plus 1 equals 2. Ada lagunya Beyonce. Kalau ada yang Beehive di sini. Atau misalkan, tapi saya mengerti maksud dari kamu, misalkan 25 25/31 misalkan ya. Berarti adalah 25 30 31st. Berarti bacanya nanti seperti ini, 25/31. 25
Atau misalkan 33. Dua puluh lima per 33 itu menjadi 25/33. Karena ada 25 bagian dari 33 potongan gitu ya, jadi ditambahkan S. Jadi seperti ini. Apakah bisa dimengerti, Jennifer? Yes, sir. Thank you. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? No. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya cukupkan sesi Zoom kali ini. Mohon maaf tadi sempat terputus-putus. The two bad connection.